Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulfa Mutiara Devi, NIM 402190159 dari kelas Perbankan Syariah E. Di sini saya akan menyampaikan resume pertemuan 2 sampai 6. Yang pertama, ada pemanfaatan ICT Information Communication Technology. Yang pertama merupakan bagian utama penentu pergerakan peradaban manusia, yang memberikan ruang yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, tepat waktu, dan memberikan kenyamanan yang lebih untuk mengelola kehidupan. 2. Perbankan. Inovasi dan teknologi dalam industri perbankan telah melahirkan produk-produk seperti ATM, phone banking, debit card, cash management, dan lain-lain. Yang ketiga, semua bidang memanfaatkan, yaitu semua serba online dan virtual karena cepat dan tepat. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Penggunaan teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan perubahan paradigma dalam banyak bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Dapat dilihat dari banyaknya transaksi bisnis melalui media elektronik internet atau e-commerce. E-commerce yaitu cara menggunakan teknologi informasi untuk melakukan bisnis antara dua atau lebih pada suatu organisasi. Langkah awal dalam membangun bisnis via e-commerce adalah menentukan jenis barang dan jasa yang akan ditawarkan beserta perkiraan tingkat keuntungan yang diperoleh. Langkah selanjutnya yaitu menawarkan dagangan melalui halaman web yang berisi informasi dagangan. Berikut adalah layanan transaksi dengan menggunakan media kartu kredit atau kartu pintar sebagai sarana pembayaran, dan langkah terakhir melakukan packing dan pengiriman barang ke pembeli. Perkembangan teknologi komputer di perbankan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ditandai dengan hadirnya berbagai alat komunikasi mutakhir. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Selanjutnya ada syarat penting aplikasi. Yang pertama ada sifat operasional aplikasi, berhubungan dengan teknis analisis, perancangan aplikasi, dan arsitektur. Yang kedua ada produk revision, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan baik dari sisi strategi maupun perubahan oleh regulasi. Dan yang ketiga ada produk transition, daya adaptasi software terhadap lingkungan, mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru. Produk e-banking di Indonesia. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking, yaitu informasi jasa produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahan bukuan antar rekening, pembayaran, pembelian voucher, dan tiket dan transfer ke bank lain. Kelebihannya, kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu secara lengkap di layar komputer. Selanjutnya ada SMS banking. Fitur yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, dan pembayaran pembelian. Ada phone banking. Layanan ini hanya bersifat informasi, yaitu informasi jasa atau produk, dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh customer service, namun profilnya kemudian berkembang untuk transaksi. Fasilitas ini dibilang lebih praktis daripada ATM untuk transaksi non-tunai. Dan selanjutnya ada ATM, yaitu untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Ada sistem clearing. Clearing adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran, yang terdiri dari pengiriman uang inkaso dan pembukaan letter of credit. Dalam pelaksanaan clearing, bank mempunyai tujuan yaitu memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, merupakan alternatif pelayanan jasa transfer
dana yang kompetitif dengan cara mempermudah dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian utang piutang secara aman, cepat, dan efisien. Sistem informasi perbankan syariah. Yang pertama, prinsip operasional bank syariah. Perbankan syariah secara global bertujuan untuk mendapatkan laba. Namun, dalam operasionalnya menghindari adanya riba. Ada beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu pertama, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi loss profit sharing. Yang kedua, bank syariah lebih menekankan dalam pengembangan sektor real. Yang ketiga, bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal. Bank syariah memiliki 5 prinsip. Yang pertama, simpanan murni. Yang kedua, bagi hasil atau syirkah. Yang ketiga, prinsip jual beli atau atijaroh. Yang keempat, prinsip sewa atau al-ijaroh. Dan yang terakhir ada prinsip jasa atau al-ajar walumullah. Untuk melakukan seluruh kegiatannya, bank syariah harus bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membuat suatu aplikasi. Namun, dalam membuat aplikasi tersebut, pasti ada beberapa persyaratan, yaitu yang pertama sifat operasional aplikasi, yang kedua ada kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan, dan yang terakhir ada daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.